Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibat, ya setelah PTS Antuna kembali untuk belajar Hamasah ya. Semoga nilainya hasilnya memuaskan, dan kita jadikan nilai-nilai tersebut motivasi buat kita ya, supaya semakin giat lagi belajarnya. Nah, jadi di sini ya, di materi kali ini Ibu akan sampaikan materi yang terkait lah sama kehidupan kita sehari-hari ini ya, kebiasaan kita, hobi kita mungkin ya. Nah, judulnya Antuna sudah bisa lihat. Ana ingin seperti dia. Kira-kira dia siapa ya yang dimaksud di sini ya? Ini dia yang bagaimana nih yang mau dipinginin sama Ana nih ya? Kita akan coba bahas. Nah, ya jadi dalam rangka meraih suatu kesuksesan ya, Antuna semua pasti ingin sukses ya. Mungkin kalau ditanya Ana nggak mau sukses, Ustazah mau nih biasa-biasa aja, itu nggak mungkin ya. Pasti Antuna pengen sukses. Nah, dalam rangka meraih kesuksesan, selain kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ya banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk jadi sumber inspirasi kita, yang pada akhirnya bisa memotivasi kita untuk meraih kesuksesan ya. Dan dari sini banyak tokoh atau figur di dunia ya, termasuk tokoh dalam dunia pendidikan atau ulama ya, yang mungkin Antuna sering dengar nih ya ketika pelajaran diniyah. Ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim ya, salah satunya ulama-ulama tersebut ya. Dan mereka luar biasa, dan terkadang mereka berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, kadang-kadang ada yang berasal dari keluarga yang malah tidak mampu gitu ya. Nah, lanjut ya, dan sebaliknya juga ya, di satu sisi kita menemukan ada tokoh yang luar biasa gitu ya, ada tokoh yang sebaliknya gitu ya, tokoh-tokoh yang tidak pantas untuk ditiru ya. Karena apa sih Ustazah kok nggak pantas untuk ditiru? Ya karena perbuatannya ya, contohnya melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama, yang mungkin Antuna sudah paham ya, apa saja sih syariat agama yang tidak diperbolehkan. Contohnya membuka aurat, menyanyi, pacaran, dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Jadi ini ketika Ibu bahas seperti ini, Ibu berharap Antuna sudah nyambung ya. Kita mau bicarain apa sih? Ini berbicara tentang ini loh sebenarnya. Tentang tokoh idola. Anak ingin seperti dia. Dia itu idola Antuna, idola Ibu juga gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya idolanya masing-masing. Nah, jangan sampai salah nih milih idola atau tokoh atau figur yang kita idolakan. Ya, gitu ya, Tolibat ya. Karena penting bagi seorang penuntut ilmu ya, khususnya Antuna juga, untuk memiliki tokoh atau figur yang bisa memotivasi dalam berakhlak baik, yang paling penting ya, dan mencapai kesuksesan gitu ya. Nah, jadi ini hal yang penting nih kalau kita jadi seorang siswi, jadi penuntut ilmu, kita harus paham tokoh-tokoh siapa sih yang perlu kita gandrungi gitu ya. Tidak asal ikut-ikutan, tidak yang lagi ngetren ya anak ikut nih, senengnya tokoh ini gitu, pas besoknya lagi seneng figur yang ini. Kalau dia memang baik dalam perkara apa, kalau untuk belajar semangatnya bisa kita tiru lah bahasa. Tapi kalau ternyata melanggar syariat agama, contohnya nih ya, kayak K-pop begitulah gitu ya. Terus artis-artis Hollywood misalkan ya, itu jelas-jelas melanggar syariat agama ya. Nah, jadi kita seorang penuntut ilmu, apalagi seorang muslimah ya, harus tahu tokoh yang bisa kita jadikan panutan. Siapa saja sih mereka? Pastinya yang pertama adalah Rasulullah ya Naya. Nah, selain itu apa? Sahabat siapa saja gitu. Kita harus punya tahu nih, harus paham gitu terkait hal seperti ini gitu ya. Kalau Ibu dulu ikut kajian gitu ya, yang namanya penuntut ilmu itu harus tahu siapa ulamanya gitu ya. Jangan kita mengatasdirikan
sebagai siswi ataupun sebagai pembelajar, tapi kita nggak tahu nih sosok mana yang mau kita jadikan panutan gitu ya. Jelas sosok-sosok yang ada di televisi, bukannya ibu menjelek-jelekan semuanya ya, tapi yang sering kita dengar kayak misalkan mungkin Antuna lebih paham lah ya, JB, siapa lagi, BP ya, seperti itu. Jelas itu bukan tokoh idola yang patut kita gandrungi karena ya. Jadi harus nyari nih, Ustazah Ana belum punya, Antuna harus punya, harus nyari, harus tahu ya gitu. Ana nyarinya dari mana Ustazah? Coba aja dari hobi Antuna dulu, minat Antuna kemana. Misalkan Ana minatnya mau ini sih Ustazah jadi dokter, siapa sih ilmuwan dokter yang bagus yang perlu Ana tiru nih gitu, misalkan bisa dari situ. Atau mungkin kisah-kisah muslim ya, kisah-kisah sahabat yang memang Masya Allah ya, perjuangan dalam menuntut ilmunya sangat luar biasa ya, perlu kita tahu supaya bisa jadi semangat ya dalam menuntut ilmu juga. Nah, ini merupakan contoh ya, contoh biografi tokoh dalam bidang pendidikan atau ulama gitu ya, sebagai sumber inspirasi. Di sini hanya ada dua ya. Yang pertama terkait dengan Sudirman ya. Kita bahas di yang deket kita dulu lah ya, yang di Indonesia ya, tokoh pahlawan ya. Karena kenapa ibu mengambil Sudirman gitu ya? Mungkin ini sosoknya nggak cukup terkenal, tapi kita bingung ini terkenalnya karena apa sih Jenderal Sudirman itu gitu ya. Nah, ternyata Jenderal Sudirman itu adalah seorang jenderal yang terpandang dan sangat disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia. Salah satu dari sekian banyak pahlawan revolusi nasional yang dimiliki Indonesia dan berjasa sangat besar ya pada masa revolusi kemerdekaan. Sisanya Antuna bisa baca sendiri. Ya, kenapa ibu bawakan ini ya? Di sini hanya biografi singkat saja, cuma satu paragraf. Sebenarnya yang patut disegani dari seorang sosok Jenderal Sudirman itu adalah ketangguhannya ya. Karena kalau Antuna cari kisahnya atau mungkin pernah dengar di pelajaran sejarah atau PKN ya, Jenderal Sudirman ini terkenal dengan ketangguhannya saat memimpin perang ya. Waktu itu dia sedang sakit tuh ya, tapi masih mau memimpin perang ya, jadi saat itu dia memimpin perang dengan ditandu ya. Apakah Antuna tahu ditandu ya? Maksudnya ditandu itu dibopong sama pasukannya, jadi dia berbaring, dia memimpin perang gitu ya. Bagaimana Ustazah kayak gitu, gimana cara? Ibu juga nggak kebayang ya, tapi itulah beberapa sumber yang memang insya Allah terpercaya ya. Jadi memang demikian, Jenderal Sudirman punya kegigihan untuk memimpin pasukannya melawan Belanda. Sampai-sampai pun dia sakit, dia tetap mengorbankan dirinya. Jadi kita perlu ya tahu sosok-sosok seperti ini untuk membangkitkan semangat kita belajar. Ini yang sakit aja ini nih masih mau mimpin perang ya. Terus Antuna gimana? Ustazah kita harus perang juga? Enggak ya. Maksudnya berarti kalau kita sakit kita harus tetap belajar? Enggak juga. Intinya pesan dari setiap kisah pelajaran orang-orang yang kita baca itu harusnya membangkitkan semangat buat kita. Berarti intinya tuh bukan kita kalau sakit harus tetap belajar, enggak ya, ibu nggak nyuruh gitu, tapi minimal kita jangan malas-malesan belajarnya. Ini ada orang sakit masih mau mimpin perang nih ya, supaya kemerdekaan Indonesia itu terwujud ya. Nah ya, ini Masya Allah kita harus tiru semangat kepahlawanan dari Jenderal Sudirman ya. Nah lanjut, ada tentang Thomas Alva Edison ya. Ibu ambil yang umum-umum ya, nanti insya Allah yang tentang ulamanya ibu akan berikan video ya. Jadi Thomas Alva Edison tuh siapa sih Ustazah ya? Thomas Alva Edison mungkin ada yang udah kepikiran nih, ini kan penemu ini nih Ustazah. Iya, dia salah satu penemu ya, penemu lampu pijar gitu ya. Ini ilmuwan ini ya, dikenal oleh dunia ya, di dunia bukan hanya Indonesia. Kalau
Jenderal Sudirman tadi Indonesia, ini di dunia ya. Nah, ternyata kalau Antuna baca kisahnya ya, Edison ini pernah dicap sebagai orang yang bodoh gitu ya, bahkan dikeluarkan dari sekolah setelah 3 tahun mengenyam pendidikan formal ya. Ini seorang penemu lampu pijar nih, pernah dicap sebagai orang yang bodoh ya, bahkan sampai dikeluarin dari sekolah. Nah, makanya ini jadi pelajaran buat kita, jangan serta-merta kita menghardik teman-teman kita yang mungkin kurang terlihat kurang pandai dalam pelajaran. Bisa jadi nih ya, nanti kalau tahu-tahu dia nanti lulus, justru dia punya prestasi yang lebih gitu suatu saat nanti ya, Masya Allah kan ya. Nah, kita tidak boleh ya mencela atau mengejek teman-teman kita yang kurang pintar gitu ya, karena kita nggak ada yang tahu nih takdir nih. Thomas Alva Edison nih ya, dikeluarkan dari sekolah ternyata jadi penemu lampu pijar ya. Justru yang yang pinternya kemana nih gitu ya pertanyaannya. Ya lanjut ya. Jadi pada akhirnya orang tua Edison, terutama ibunya pun berusaha keras ya untuk mendidik anaknya sendiri di rumah agar dapat memperoleh pendidikan dengan cara homeschooling ya, karena dikeluarkan ya, jadi dia menempuh pendidikan dengan homeschooling gitu. Nah, ibu Edison ini yakin gitu bahwa anaknya nggak bodoh gitu dan mampu mengembangkan keterampilan serta kejeniusannya. Masya Allah ya, itulah seorang ibu. Nah, lanjut ya. Mulanya Edison ini adalah seorang penjual sayuran, permen, dan koran di kereta. Ya. Jadi sosok-sosok besar tuh nggak selalu dari kerajaan, jadi dari orang-orang terpandang, nggak juga ya. Sosok-sosok besar itu banyak juga yang berasal dari kalangan bawah. Ya, makanya ini jangan sampai kita lupa akan hal ini gitu. Semua orang bisa jadi sukses, termasuk Antuna yang mungkin biasa aja gitu ya. Nah, lanjut ya, hingga suatu ketika ia pun direkrut untuk menjadi operator telegraf. Nah, rekrut tersebut itu ayah dari seorang anak yang pernah diselamatkan oleh Edison di kereta ya, karena Edison ini penjual ini di kereta gitu ya, penjual sayuran permen di kereta. Nah, dari situ tuh Edison mulai tertarik dengan dunia komunikasi ya, yang akan menjadi fokusnya dalam berbagai proyek penemuan. Nah, sampai pada akhirnya dia masuk ke proyek pembuatan lampu pijar gitu. Dan ini yang fenomenal ya, Edison ini sempat mengalami 1000 kali kegagalan sebelum menemukan lampu pijar ya. 1000 kali kegagalan, bayangkan nih ya, 1000 kali kegagalan baru di 1001-nya itu baru dia berhasil. Nah, ini jadi pelajaran buat Antuna. Kalau belajar, kayak anak udah belajar ustazah kok gagal terus, jangan sedih ya. Ini Alva Edison nih ya, menemukan lampu pijar itu setelah mengalami 1000 kali kegagalan ya. Antuna baru sekali 2 kali gagal terus sedih, nggak mau belajar lagi. Itu jangan seperti itu ya. Orang yang sukses itu selalu gigih ya, selalu gigih. Makanya kita harus tetap optimis dan gigih. Kita nggak tahu nih kesuksesan anak tuh ada di percobaan keberapa kali ya. Nah, kita nggak tahu. Kalau Edison 1001 kali baru dia baru dia berhasil. Kalau Antuna kira-kira belajar bahasa Arab gagal terus sampai keberapa kali nih bisa sampai berhasil gitu ya. Nah, itulah yang namanya belajar ya. Nah, jadi dia mulainya pada tahun 1870-an merancang lampu pijar dengan menggunakan elemen platina. Jadi nanti Antuna bisa baca sendiri gitu ya. Nah, ibu akan jelaskan terkait yang ulama ya, karena ibu kan bukan dari backgroundnya sekolah Islam ya. Jadi ibu akan jelaskan melalui cuplikan video saja ya, beberapa tokoh yang ternyata Masya Allah kalau kita tahu, oh ini Ana taunya dia beliau ini cuma belajar belajar agama. Oh, ternyata dia punya kelebihan yang lain gitu ya. Nanti Antuna akan lihat sebentar ya. Nabi SAW bersabda, al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain.
semen, harus ada bajaringan, harus ada batu kali, harus ada batako, harus ada pasir. Nggak bisa, walaupun beton itu penting dan akan dijadikan sebuah pondasi, nggak bisa semua jadi beton. Semua harus menempati pos-pos masing-masing. Semua harus mengisi kekosongan puzzle dari sebuah puzzle kehidupan umat Islam ini. Dan begitu juga yang terjadi di kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah fokus meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mu'adz bin Jabal dalam halal dan haram, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, tafsir, Khalid bin Walid, perang, lalu Thabit, khatibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Thabit, jadi penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar punya kelebihan khusus dalam budaya, beliau tahu silsilah orang Arab. Itulah kehidupan dan tim yang dimiliki oleh sang Nabi, sehingga beliau dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa merubah sebuah peradaban dan menguasai dunia. Nah, ya, jadi kembali lagi ke sini ya, Nak ya. Itu tadi videonya ya. Antuna sudah lihat ya. Mungkin agak sedikit bingung tentang apa sih tadi videonya, Ustazah. Jadi maksudnya Ibu mau menjelaskan ke Antuna itu tokoh-tokoh muslim tuh tadi ya. Sahabat-sahabat Nabi, ada Abu Bakar, ada Abu Hurairah ya. Ada Khalid bin Walid ya. Semuanya punya kemampuan yang beda-beda ya, masing-masing gitu. Yang ternyata kita mungkin taunya penuntut ilmu itu pelajarin hadis dan lain-lain aja ya. Ternyata enggak juga, ada sahabat Nabi yang pintar perang dan lain-lain. Nah, Ibu berharap Antuna bisa paham dan tahu gitu ya, minimal salah satu sosok aja ya yang Antun gandrungi, Antum idolakan, sehingga Antuna bisa ambil semangatnya dalam menuntut ilmu misalkan, ataupun dalam berakhlak baik gitu ya. Nah itu salah satu beberapa contoh aja ya, Nah ya. Mungkin Antuna justru lebih paham ya yang lain-lain kayak Uwais Al-Qarni, ataupun yang tadi Ibu sebutkan ya di awal, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, mungkin pernah disampaikan sama asatizah yang lain terkait biografi mereka ya. Karena sepantasnya ya kalau kita belajar terkait dengan hadis dan lain-lain, kita juga tahu riwayat mereka gitu, biografinya. Ini siapa sih nih kitab ini, kitab tauhid misalkan ya, ini pengarangnya siapa, dia tuh ulama apa, oh dia tuh punya sifat-sifat begini. Nah kita perlu pahami seperti itu ya, Nek ya, supaya kita punya pijakan ya, kalau kita punya tokoh yang digandrungi sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan apa yang kita minati, seperti itu ya, Nek ya. Nah Ustazah, mungkin pertanyaannya adalah, ini kok nggak ikhwan semua ya Ustazah ya? Ini Sudirman, ini Thomas Alva Edison, yang tadi Abu Hurairah, Khalid bin Walid, terus siapa lagi tadi, ada Mu'adz bin Jabal ya. Kok ini ikhwan semua Ustazah? Ana maunya yang akhwat. Banyak ya, masih banyak yang akhwat. Ada Sumayyah, ada Aisyah ya. Tapi mungkin tidak sepopuler ya, maksudnya cerita-cerita tentang mereka itu mungkin tidak sepopuler dengan yang ikhwan ya, dengan yang ulama-ulama laki-laki. Tapi Antun harus pahami ya, di balik sosok besar ini ya, di balik sosok besar kayak tadi ya, siapa, Sudirman atau Thomas Alva Edison, itu pasti ada siapa nak? Ada ibu ya, ibu yang baik, yang mendidik anak-anaknya. Ini Ibu Edison nih yakin bahwa anaknya tidak bodoh dan mampu mengembangkan keterampilan serta kejeniusannya. Jadi Antuna nggak perlu khawatir, ini kok kayak ikhwan semua ya Ustazah ya. Nggak, ada yang akhwat juga, cuma terkadang itu kurang dipublikasikan ya. Dan sosok ibu tuh pasti jadi penentu bagaimana akhlak anaknya, bagaimana kesuksesan anaknya. Itu banyak ya peran ibu, jadi Antuna nggak perlu khawatir. Jadi seperti itu aja materi kali ini, semoga bisa dipahami. Barakallahu fiik.
Semoga antum bisa menemukan ya tokoh-tokoh yang menginspirasi antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.